was too young, and I didn't understand that you were the one, and I can't wait to see you What's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel gue, channel Snell Huluki. Sekarang kita udah ada di pelabuhan Lembar yang beneran. Jadi tadi tuh kalau naik yang kapal bukan punyanya ASDP, itu turunnya di pelabuhan Gilimas. Nah, pelabuhan Gilimas itu jauh banget sama pelabuhan Lembar. Jadi pelabuhan Gilimas sama pelabuhan Lembar itu jaraknya itu sekitar. Jadi saran gue, kalau kalian tetap mau turunnya di Lembar, karena lebih ramai di Lembar daripada di Gilimas. Tadi gue turun di Gilimas ya, itu bener-bener pelabuhannya tuh sepi banget. Jadi kalau kalian yang mau ke Jawa atau ke Denpasar, itu naiknya di Lembar. Tadi di Gilimas juga bisa, cuma di Gilimas itu bukan kapal milik ASDP. Kalau di Gilimas, di Lembar ini punyanya ASDP, tapi nanti berangkatnya jam 2 pagi. Berarti udah bisa checkpoint jam 12 malam, 2 jam sebelum kapalnya berangkat. Kayak gitu guys, karena kan kapal itu bakal muat dulu, muatnya itu lama banget. Nah, so perjalanannya cepet ya, termasuk cepet. Gue berangkat jam 6 pagi dari rumah di hari Senin, sampai di Gilimas itu jam 6 sore, sekitar ya hampir 24 jam lebih sedikit ya, 20 berapa tuh ya? 24 jam ya, tambah 12 jam. Itu sekitar berapa tuh? 36 jam perjalanan, 2 hari 1 malam di jalan. Itu lumayan sih, lumayan panjang buat perjalanan kali ini. Melelahkan enggak, karena malah gue nggak pengen nginep ya, karena karena naik kapal lautnya 13 jam, jadi cukup buat gue tidur. Tadi gue tidur lama banget, dari jam 7 pagi gue naik, gue tidur sampai jam 12 siang, bangun terus gue tidur lagi aja, kayak belum fresh. Terus akhirnya gue ngecek ombak, naik, tidur lagi, karena ya mata masih sehat ya. Mata gue udah hitam banget. Waduh, hitam banget ini, kurang tidur. Astagfirullahaladzim. Udah kayak pakai sifat, padahal mah kagak. Kurang tidur ini, udah 2 hari 1 malam ya. Jadi tadi tuh gue menikmati tidur di kapal sih sebenarnya, enak tidur di kapal. Dan ini juga bakal tidur di kapal lagi. Makanya kalau dia udah open jam 12 malam, gue mau langsung naik, terus gue mau langsung tidur. Nanti gue bikin vlognya besok pagi aja, kayak gitu. Karena perjalanannya ini jam 2 pagi, berarti sampai di Ketapang jam 12 siang. Perjalanannya itu 12 jam. Mungkin karena lebih lama kali ya, katanya kalau ASDP itu perjalanannya lebih lama. Nggak tahu juga sih, nanti kita lihat aja perbandingan antara kapal ASDP sama yang tadi gue naikin itu miliknya swasta, kayak gitu. Oke, lanjut guys. Ini kita masuk ya, gue juga nggak tahu masuk ke laut mana. Oke, pejalan kaki lewat sini langsung masuk Jos Lembar. Ini salah satu pelabuhan terbesar yang ada di Nusa Tenggara Barat. Paling ujung baratnya dari Nusa Tenggara Barat itu pelabuhan Lembar. Pelabuhannya gede, dan kapal gue itu nanti kebetulan kan jam 2 pagi ya. Jadi gue kenapa jalan sekarang, gue mau istirahat dulu di dalam pelabuhannya, tiduran dulu, kalau bisa ngecas dulu, karena perjalanan gue masih lama banget, masih panjang banget, istirahatnya butuh banyak kayak gitu. Dan ini udah banyak orang-orang yang mau nyebrang ke Denpasar, karena biasanya orang-orang yang dari Denpasar kalau ke Lombok itu mereka udah nyewa motor dari Jakarta, dari Lomboknya, dari Denpasar kayak gitu guys. Ini masih lanjut ya, thank you, lanjut. Ya, ini adalah tiket pulang kita akan naik ASDP. Jadi gue berangkat naik kapal yang swasta, pulang naik ASDP. Berangkat naiknya, turunnya di Gilimas, pulang naiknya dari Lembar. Tadi gue berangkat naik dari Tanjung Wangi, pulang nanti turun di Ketapang, pelabuhan utamanya yang ada di Ketapang. Tiketnya 121.000 kalau beli di aplikasinya. Kalau beli di pinggir jalan tadi gue 130, beda 9.000. Nah, kalau lu nggak mau buka aplikasi, beli pinggir jalan aja, kan? Harganya 117, 119. Lebih murah sih sebenarnya. Kalau beli itu beda 9.000, beda 11 ribuan lah. Kan mereka ngambil untung ya. Kayak gitu coy. Ini tampak pelabuhan Lembar di malam hari. Kita akan segera balik. Di sini ada kapal, banyaknya kapal yang ke arah Denpasar. Di sini kapal ke arah Denpasar itu hampir 24 jam. Gue ingetin lagi, kalau mau beli tiket mendingan beli pakai aplikasi. Tapi kalau kalian nggak mau repot, ya beli aja pakai yang tadi gue bilang tuh, di pinggir-pinggir jalan banyak. Tapi kalau kalian mau pakai web, itu biasanya gue pakai web itu lebih murah. Paling jatuhnya jadi 125 kayak gitu. Bedanya goceng. Thank you guys. Lanjut.
Oh, alhamdulillah. Oke, ini udah ada beberapa truk yang akan melakukan perjalanan. Ini mungkin nggak tahu dermaganya yang mana. Karena tadi gue nanya dermaganya, mereka belum bisa jawab karena ya belum tahu nanti dermaga berapa kayak gitu. Nanti dihubungin lagi dermaganya yang mana kayak gitu. Ini masih isinya kapal-kapal yang menuju ke arah apa namanya? Ini kapal-kapal yang masih menuju ke arah Denpasar aja. Denpasar cuma dari dermaganya. Terus wah, ternyata tempatnya enak. Untung aja tempatnya enak. Apakah ada tempat ngecas? Tidak. Nggak ada tempat ngecas by the way. Tapi ruang tunggunya sih asik ya. Bagus. Charging station. Ngeri lupa gue kalau di sini mah. Kemungkinan lupanya 99%. Cas ya, tapi ini takut lupa. Ntar. Nah, ini yang ke Denpasar. Ada Denpasar mah kapalnya nggak udah ya, hampir 24 jam. Nah, ini udah banyak orang-orang yang mau nyebrang. Dia katanya ngomong jual dia. Ada mau jual ada namanya Pak? Ada. Dia tahu. Tuh. Kanan. Lihat kan tiketnya. Iya, makanya kamu tanya. Mana jual? Ini sekarang jam 11 malam di Pelabuhan Lembar. Terus kayaknya lagi rame ya, katanya di Bali mau ada acara adat. Jadi makanya kapalnya tuh penuh terus loh. Besok ada acara adat katanya. Gue kurang tahu besok ada acara adat apa, tadi dijelasin tapi kayak gue kurang samar-samar gitu dengernya. Jadi gue gak tahu, kurang tahu namanya acara adat apa. Penuh. Lembar ini bentuknya kayak apa ya? Oh, itu kapalnya itu tuh. Yang gede di sana. Nah, nanti katanya kapal gue tuh di dermaga 2, tapi bukan kapal yang ini nih. Ini mah kapal yang ini sama Roro yang ke Denpasar. Gilimanuk. Bukan Gilimanuk, Padang Bay. Nah, kalau gue tuh ntar kapalnya harusnya lebih gede mungkin yang di sana ya. Tapi yang di sana itu kayaknya kapal gue yang tadi itu mah. Iya. Yang gede banget itu kapal gue yang tadi pagi. Berarti kapal gue yang mana ya? Belum kelihatan sih kapalnya yang mana. Tapi kayaknya truk-truk yang ini nih, yang gede-gede ini, dia juga sama-sama mau ke arah Pulau Jawa. Kayak gitu guys. Ini Pulau Jawa ini. Ini Denpasar. Ini dia yang Nah, ini truk-truk yang ini nih kayaknya sama nih. Rutenya dia pada pengen ke Pulau Jawa, bukan ke Denpasar. Makanya ngantrinya ada lama dan mereka tuh berhentinya lama ya. Belum pada bergerak. Pada berhenti aja udah karena dermaganya 2, kapalnya belum datang. Si lama. Jam 12. Jam 12 sih udah bisa check-in tiket seharusnya. Nah, mungkin kapalnya itu kali ya yang lagi diparkir di situ. Nah, ini Pelabuhan Ketapang tampak di jam 1 pagi. Ini udah di tanggal udah Rabu pokoknya lah. Gue berangkat dari Selasa ini Senin. Misalkan Rabu, 3 hari perjalanan gua. Lelah mulai, kaki pegel mulai. Tapi namanya perjalanan kan, enjoy your trip. Nikmati perjalananmu, jangan banyak ngeluh guys. Kayak gitulah. Mana nanti bisa dari Ketapang ke Gading enak lagi sampai ini sampai Banyuwangi, sampai Surabaya. Apa gua ke Jember aja ya? Di Jember naik patas. Enak banget naik patas. Mahal sih. 90.000 kalau naik Akas. Ntar ya lah. Ini gue balik lagi ke stadion, ke pelabuhan. Mungkin kapal udah ada. Dari tadi kapalnya nggak datang. Kan kalau kapalnya udah datang, gue bisa tidur. Langsung naik, bisa langsung tidur. Kayak gitu. Nanti bangun-bangun udah di setengah perjalanan. Ini kapalnya nggak datang. Kaki gue pegel banget, kapalnya nggak datang. Kacau. Nah, yang tadi kayaknya udah berangkat dermaga 2. Berarti sebentar lagi masuk yang tujuan ke Tapang. Karena ini udah menunjukkan waktu jam 2 pagi. Jam 1 pagi harusnya sih pesawat kapal udah masuk ya. Jam 2 kan langsung berangkat dia biar on time.
Kalau kayak gini tinggal on time. Pelita baru PBP lah, PBP apa sih ini jauh banget ini mainnya. Mobil Tegal. Nah, kapal yang itu di jalan tuh. Berarti seharusnya kapal gua sebentar lagi masuk. Truk. Marisa. Jam 1:30 sekarang, 1:30 pagi. Kapal yang akan melayani kita dari pelabuhan Lombok ke pelabuhan Ketapang sudah tiba. Saatnya kita geser ke sana. Geser aja deh, ya geser ke sana karena kapalnya sudah mau sandar. Dan kebetulan yang naik nggak banyak ya, cuma gua ini kayaknya. Nggak apa-apa lah, biar bisa tidur. Enak tidur, aduh. Lambung udah gak enak buat lambung. Pakaian minum banget lagi. Oke, sudah. Waduh, sok angin kita nih. Sok angin kita. Kapalnya gede banget, iyalah. Kapal-kapal Titan. Nah, ini truk-truk yang akan masuk juga sama-sama ke Pulau Jawa. Tadi juga ada bis dari Madura. Ini nih bis-bis yang Pulau Jawa nih. Mereka udah siap masuk antrian. Iya. Langsung aja kita siap-siap di antriannya. Wah, ada dua gitu. Kapal lagi sandar. Dari kelihatannya sih emang gede juga. Tapi nggak segede kapal yang tadi. Tapi ini kayaknya kapal-kapal yang ada di Merak Bakahuni. Merak Bakahuni memang karena dia penyeberangan rame ya guys. Jadi ya maklum lah kalau penyeberangan rame itu. Dadah NTB, see you next trip. Cuma nyampe pelabuhan doang. Ya, nanti kita balik lagi sini untuk wisata. Yang penting gue udah tahu rutenya tuh ke sini, jalannya gampang. Cuma butuh waktu sekitar 30 jam dari Jakarta sampai NTB. Ya, jaraknya memang kayak Jakarta mana ya? Jakarta Padang, nggak jauh beda sama Jakarta Padang ini rute NTB ini. Jadi kalau menurut gue, kalau kalian mau nyobain rute ini recommended banget. Waktu gue kurang banyak. Kalau gue liburan dulu di sini 1 malam, besok juga gue harus balik karena tanggal 30 gue terlalu mepet. Ini gue kalau ini aja gue nyampe Ketapang itu udah jam 2 siang, jam 3, jam 2 ini belum tahu berangkatnya jam berapa kan. Sekarang udah 1:30, mungkin berangkatnya bisa jam 3 atau 3:30 nanti. Mungkin nyampe bisa sore, bisa mau maghrib. Kalau gue nginep di Ketapang, berarti gue balik kan baru besok paginya. Prosesnya lebih lama lagi. Ya kayak gitulah. Masih panjang waktu gue, jadinya lebih santai nyampe rumahnya. Kalau gue keliling dulu di Lombok hari ini repot, mending gue keliling Ketapang. Kalau keliling Ketapang masih masuk akal karena ya nggak terlalu lelah ya. Ini lelah banget kalau gue maksain di sini. Karena kenapa gue balik? Karena di sini kapal kan cuma sehari 3 kali ya, terus ada jamnya gitu loh, nggak kayak di Jawa gitu atau yang penyeberangan Denpasar. Dan jarak di sini tuh jauh banget, masih kalau pengen ke Ketapang sekitar 400 kilo dan butuh waktunya 13 jaman, setengah hari. Jadi makanya kalau gue jalan-jalan bener-bener nggak recommended sih buat ekspor gitu, bener-bener nggak recommended dan nggak banget disarankan. Kalau mungkin kalian liburan banyak atau kalian bukan orang nggak kerja atau YouTuber doang ya enak buat ekspor Lomboknya enak.
Kalau gue ya YouTuber kerja, gue masih punya tanggung jawab kerja, makanya gue harus balik hari ini. Kayak gitu. See you NTB. Terima kasih udah sampai NTB. The best sih, gue suka NTB. Baunya enak. Gue pulang. Akhirnya kita OTW pulang jam 2 pagi. Nah, dapetin. Semoga ada kasura sih. Oh iya, by the way tiketnya 119.000 dapat makan satu kali. Makan 2 kali, kopi 1 kali. Dan malah lebih enak punya SDP daripada punyanya yang tadi tuh, kapal hantu, kapal goib. Tapi ini kapalnya nggak sebesar kapal hantu yang tadi sih. Yang tadi kapal hantu memang kapal hantu tadi emang gigi parah kapal hantu. Sudah diperbolehkan masuk, sudah kita masuk saja. Oke, kita masuk. Nama kapalnya Marisa. Kapalnya nggak gede, nggak kecil, sedang, nggak terlalu besar sih ya. Tapi semoga enak sih. Infonya sih kalau SDP kapalnya lebih bersih daripada kapal barbar yang tadi. Kapal barbar Rembang nih. Semoga ada kasur. Terus naik ya. Naik mulu dong, dari pagi naik terus nih kita. Tapi ini kapalnya nggak segede yang tadi. Yang tadi keliling berasa buat jalan-jalan. Ini dek soalnya di atas. Exit kamar VIP eksekutif. Kita lihat dia. Kamarnya nggak ada yang asik ini. Ini kan kamar bersamanya. Nah, ruang penumpang ekonomi. Ini. Ya, nggak ada tempat tidur ya ini ngobrol-ngobrol. Waduh. Sekarang gini dong, nggak ada yang lesehan. Kagak ada yang lesehan mah berat ini. Selamat pagi. Ini sekarang kita udah di kapal Marisa ya. Gue kira gue dapet Paralayan. Kita gue dapet kapal Marisa. By the way, keuntungan kapal ini cuman kapal ini bersih gitu doang. Keunggulan kapal ini bersih, udah itu aja. Kalau dibanding sama kapal yang kemarin gue naikin itu menurut gue jauh lah ya. Kapal yang kemarin gue naikin tuh lebih segala-galanya pokoknya kapal yang kemarin gue naikin. Bersih, enak, nyaman, gede. Nah gue kemarin sama laut jaraknya jauh banget coy. Ini sama laut jaraknya deket banget tuh. Pokoknya kapal kemarin gue naikin tuh lebih segala-galanya ya. Kayak gitu lah. Di sana Pulau Bali, jadi kapal muter ke sana. Ini, waduh, ini kalau kalian mabuk laut, nggak kena kalian yang ini nih. Terlalu gede ombaknya coy, nggak bisa. Tampak
laut apa namanya, laut Aceh, laut Indonesia pagi hari ya, terang cerah kayak kemarin. Ini kita udah, tapi hari ini kita berangkatnya telat ya. Tadi gua tidur kayaknya. Ini kapal tuh baru berangkat jam, aku lupa aja. Pokoknya dia baru berangkat dari tadi dah. Orang gua tidur aja. Gua tidur aja, ini kapal baru berasa jalan gitu. Lama gua tidur tuh. Kayaknya ngaret pokoknya, nggak jam 2 berangkat, jam 4 kayaknya. Jam 4 setengah 5 baru jalan kapalnya. Telat banget. Tapi emang kayaknya kurang enak ya, lihat ya. Kalau lihat dari dihiasi Gunung Rinjani, pahala memari itu juga kelas. Kemarin nggak kelihatan karena hujan, ini nggak terang. Kelas lah. Oh iya, informasi kapal ini juga sama naik, dapat makannya 2 kali. Makannya 2 kali, sama kayak abang tadi. Ini malah ada coffee break sekali. Jadi kalau menurut gue itu ini keren ya, keren banget. Gue meninggalkan Gunung Rinjani, disambut Gunung Agung, Denpasar, Lombok, NTB. Tapi kalau mau ke Lombok sih, kalau banyak saran gue ya, kalau lu mau naik pesawat mending kalian ke Denpasar. Turun di Denpasar, nyewa motor untuk 2 hari kan, paling 2 hari 150.000, lebih murah. Kalau kalian direct langsung dari Jakarta ke Lombok, itu makan tiketnya mahal banget ya, 1,3, 1,4. Kalau Denpasar kalau lagi high, bukan high season aja, harganya cuma 6,5, 650 paling murah. Lion 6,5 dapat kadang-kadang, 6,5 700 gitu. Makanya mendingan kalau mau tuh kalian ke Denpasar aja. Ntar dari Denpasar nyewa motor ke Lombok, jatuhnya lebih murah, lebih efisien juga kayak gitu. Itu lebih nggak makan waktu banyak sih. Makan waktu banyak sih, paling cuma 4 jam itu karena perjalanan kapal laut ya. Tapi so-so lah lebih enak itu daripada kalian naik pesawat langsung. Lumayan kan 1,3 itu kayak buat ongkos PP gitu loh. Iya, kalau 1,3 ongkos PP kalau kalian naik pesawatnya dari Denpasar. Makanya strateginya sih kayak gitu aja, kalau mau ke Denpasar tapi lebih murah, ke Lombok tapi lebih murah. Ya strateginya gitu. Ada lewat daratnya sama lautnya, nggak langsung direct langsung gitu loh. Ya mungkin, tapi kalau rezeki kalian lebih banyak ya nggak masalah. Tapi kalau kalian mau backpackeran, nyoba kayak gua, ongkos pulang pergi itu 1 juta. Memang lebih murahnya parah jauh banget. Cuman makan waktunya juga sama, parah, lama banget. 2 hari 1 malam perjalanan gua. Kalau naik pesawat kan 1 jam, terus ntar nyebrang laut 4 jam. Itu lebih efisien kalau kalian mau cepet aja. Kalau gua kan mau menikmati perjalanan indahnya Indonesia aja. Nah, naik kapal laut itu salah satu cara buat kita menikmati Indonesia lewat jalur laut. Kalau lewat pesawat kan kalian nggak liatin apa-apa kan. Kalau lewat laut kalian bisa lihat gunung. Kalau misalnya dia lautnya lagi laut lepas, kalian bisa lihat indahnya ujung lautan, ujung ke ujung. Indahnya ciptaan Allah, bahwa Allah itu menunjukkan seberapa hebatnya dia menciptakan laut yang sangat luas, dan tapi kita bisa menyeberanginya kayak gitu. Tangga bibliotek ekonomi, turun ke bawah, hati-hati, pegangan turun karena kapal sedikit rada goyang. Itu di sana ada kantin. Tidur. Makan.
ekonomi. Ini entah. Nah ini ruang ekonominya ya kursi. Kalau yang kemarin ruang ekonominya lesehan tidur. Ya gini aja. Strateginya ya kayak gitu, kursinya copotin. Nah, ini kan gue di sini. Nah, jadi kursi ini gue copotin. Jadi buat tidur gitu. Lebih enak. Kursinya tuh berangkap kasur. Lumayan sih. Nah di sini tuh. Dapur bersih, wah, bersih banget sih. Ya pokoknya termakan di situ buat ngambil makan pertama. Makan 2 kali ya. Ntar siang sekali lagi. Kayak gitu coy. Lalu ya susah bawanya. Oke, lanjut. Jadi makannya tuh bukan prasmanan gitu. Kalau yang kayak pelni itu kan prasmanan. Kalau ini nasi kotak gitu. Ntar kita lihat. Oke, lanjut. Makan di sini tuh bukan mahal makanannya. Makanannya murah nih. Lalu ini telur sama ikan kita di sini. Tuh, ya Allah, telur 1 gitu doang. Tapi view-nya coy, anjay. Yang mahal tuh view-nya, bukan makanannya. Gila. View-nya ugal-ugalan sih, keren banget. Makanan emang murah, view-nya mahal banget, ini mahal. Gila, keren banget coy. Makan with a view, anjay. Cobain deh naik kapal kayak ginian, kita duduk di paling depan ya. Kenapa gue tadi? Nggak tepat. Kayak gembel anjir. Tuh, view-nya keren banget cuy, parah. Makan with a view. Nah terlihat tampak di sana kapal sama yang lagi mengarah ke Lembar. Mungkin yang berangkatnya tengah malam kali ya. Sekarang udah mau nyampe Lembar dia. Jadi kalau menurut gua lebih enak, saran gua tuh naik kapalnya punya si ASDP ini. Jamnya tuh lebih banyak. Info buat para supir-supir truk nih. Kan kemarin tuh kalian pada naik kapal yang gelap kan? Kapal yang gelap-gelap itu tuh, kapal yang gelap-gelap itu tuh kalau menurut gua lebih nggak recommended daripada kapal-kapal ASDP, kapal yang kalau orang sini bilang kapal hantu ya. Itu mereka berangkatnya nunggu penuh coy, dan jam berangkatnya tuh hampir nggak tahu ya, gue kurang jelas juga. Nah kalau naik ASDP satu hari itu ada 3 pemberangkatan. Kalau dari Ketapang itu berangkatnya yang pertama itu jam 5, terus kemudian jam 1 siang, terus yang terakhir jam 9 malam. Nah itu kan recommended banget ya, jam 9 malam tuh kalian dari Ketapang nyampe sini pasti terang gitu, nggak gelap kayak tadi gue nyampe, enak terang nyampenya. Nah kalau yang dari Banyuwangi, dari Lembar itu berangkat jam 2 pagi, terus 8 jam kemudian kalau nggak salah siang, terus yang terakhir itu jam 6 sore. Jadi itu lebih enak naik SDP pemberangkatannya. Nyampenya tuh kebanyakan masih matahari ada lah gitu ya, matahari jadi masih terang. Apalagi berangkat yang gue jam 2 nih, enak banget nyampe Banyuwangi tuh sore, jam 2 sore atau jam 4 lah ya. Itu enak banget, jamnya pas buat gue yang suka ngetrip. Jadi nyampenya nggak gelap. Kalau nyampe gelap kan kita rada repot ya, di kampung orang sendirian kayak gitu coy. Ini enak banget. Sekarang kita menuju ke arah barat kawan-kawan. Weh, barat. Welcome to Barat. Oke. Ini kalau ke barat pasti lewatinnya Selat Bali, tapi karena Selat Balinya baru lewat sedikit jadi ya pasti nyampe sore, karena ini rute kapalnya tuh lucu. Rute kapal ini tuh muterin laut ya, muterin Pulau Bali. Jadi bener-bener sepanjang rute kapal ini ya lewat Pulau Bali, makanya sinyal HP-nya nggak terlalu jelek. Kalau kemarin yang gede, sisi yang sebelah laut sana itu jelek sinyalnya, tapi kalau yang ini karena kapalnya nggak terlalu besar, jadi sisinya dua-duanya sama aja, sinyalnya ada. Ini karena di sebelahnya Pulau Bali jaraknya nggak terlalu jauh, mungkin sekitar 6 kiloan lah ya, 2 kilo, 3 kilo mungkin, deket, makanya sinyal HP-nya bagus. Apa nih? Jangkar.
nambah kampung ya, banyak warga, warlock. Ini gue ngeliat ke bawah, ada dead liftnya. Sekarang jam 12.06. Ini masih menyisir Pulau Bali tapi udah setengah perjalanan ya. Jadi bentar lagi perjalanannya bakal sampai di sana. Tapi kemungkinan mungkin sampainya masih 4 jam ya, jam 4 atau setengah 5 mungkin. Karena memang tadi berangkatnya udah lumayan telat juga. Jadi ya udah ini masih lumayan jauh perjalanan kita. Itu mana? Jadi kapal ini deknya cuma nggak banyak ya, cuma segini doang. Udah ada 2 lantai, lantai satunya ini ya, lantai 2-nya, lantai paling bawahnya udah truk. Itu udah kapal kongkang. Tapi gue nggak pesan sama kapal biru putih kemarin. Nah ini Bali diselimuti awan hujan. Itu jelas banget awan hujannya kelihatan. Awan Kopi itu. Kopi kalian. Ya. ini masih. Itu. Oh itu yang kapal yang besar itu ya? Kalau LP Vizori yang ini berangkat. Tapi sini kapal itu kotor. Wah, luar biasa kotornya. Iya. Kalau ini bersih, cuman lebih kecil. Ada yang bergian lagi. Ada. Mana kan? Awalnya cepat. Ajak. Tapi Bapak pernah naik LP itu, Pak? Pernah naik LP? Kotor berarti itu kapal. Kotor. Kamar mandinya, wah, kotor Mati sekali. dengan enak. Iya. Banyak hantunya kapalnya. Iya, orang SDP bilangnya kapal hantu. Orang SDP julukinnya kapal hantu dong. Nah, memang itu. Nah, itu. Mana saya mantap. Nah, itu kapal yang kemarin gue naikin. Enggak sih, kapal yang gue naikin dia ngetem masih berangkat baru, ntar berangkat siang dia dari sana. Tapi ini kapal yang tos-tosannya dia berangkat. Reward apa? Titan emang, oh udah banget. Kapal gua. Papasan kita di sini. LP, jadi ntar kita ceritain deh sejarah itu kapal ya, kapal LP ini yang ada di Naiknya Tanjung Pinang. Nanti gue ceritain sedikit sejarahnya. Makan dulu. Servis makan kedua. Iya, dapat kopi, ada kopi coy. Oh ya, kopi seduhan lagi keren. Kemarin kapal mayat. Kapal mayat. Di kapal itu tuh pernah bawa mayat banyak, sampai ratusan. Belum gue. Ini udah di ujung-ujung Pulau Jawa, Pulau Denpasar, Pulau Bali. Setelah perjalanan hampir 13 jam, tadi jam 3 malam, setengah 4, berarti kurang lebih 1,5 jam lagi kita akan sampai di Banyuwangi. Nggak kelihatan ya? Iya, sebentar lagi. By the way, emang udah Balinya udah kelihatan ujungnya, terus Pulau Jawanya udah kelihatan ujungnya juga. Jadi sebentar lagi kita akan sampai. Dan ini perjalanan terkeren gue menurut gue ke NTB. Keren banget gue bisa ke NTB, anjay. Bisa-bisanya YouTuber bisa nyampe NTB. Gila. Gue yang dulu culun banget tiba-tiba bisa sampai NTB, anjay. Sendirian loh.
Dan 1,5 jam lagi lah ini maksimal perjalanan, karena sudah terlihat mungkin sekitar 20 kilo lagi sampai 2 jam 3. Terus kayak keren-keren gitu loh, banyak awan-awan gelembung-gelembung gitu loh. Noh, di Bali banyak awan gelembung-gelembung, berarti di Bali lebih sejuk. Kalau banyak awan berarti adem cuacanya, mendung atau lagi hujan kayak gitu. Mungkin ya, karena kan itu awan putih-putih itu awan hujan, cikal bakal awan hujan. Nah di Jawa juga awan hujannya lagi banyak di daerah Banyuwangi dan sekitarnya itu ya. Nah, kemarin juga sepanjang jalan sih hujan, gerimis gitu, deres, gerimis lagi. Terbaik sih, trip kali ini terbaik, mantep. Betapa luasnya laut Indonesia, betapa kerennya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Keren banget Allah ciptain kayak gini ya. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di Pulau Jawa lagi, dan sepertinya Pulau Jawa diselimuti awan hitam pekat ya. Berarti Jawa lagi full hujan banget dari kemarin. Enak lah kalau hujan, berarti kan adem ngetripnya. Ini kan kapal tinggal belok di belakang pulau itu, berarti Pulau Jawa. Belum deh. Masih muter ke sana ya. Itu pulaunya depan di Pulau Jawa. Tinggal ke sana gitu muter. Sebentar lagi kita akan sampai Pulau Jawa. Perjalanan itu udah memakan waktu sekitar 3 hari ya. Kalau kalian mau kayak gue gini minimal jalannya seminggu. Kalau seminggu kalian baru bisa menikmati indahnya Pulau Lombok. Kayak gitu. Kalau ngetrip kayak gue gini nggak bisa kalian nikmatin indahnya Pulau Lombok, karena perjalanan pulang perginya. Terus yang masalah itu karena jam kapalnya itu, coy, jam kapalnya nggak recommended banget, karena sehari cuma 3 kali ya, dan itu jamnya. Kita lihat sisi-sisi kapal lautnya, sisi ke kiri, ke kanan. Oh di sini juga, tadi ada sisi buat naik ke atas tuh. Jadi kapalnya tuh nggak gede, jadi makanya gue nggak banyak review, cuma segini doang. Tapi bisa naik ke atas. Tadi gue sempet ke atas, cuman ke atas malah di atas gak enak, enakan di deck yang ini. Di deck atas tuh nggak kelihatan apa-apa. Tadi gue udah makan di atas dan nggak ada. Cuma ngeliat laut, malah lihatnya laut ke belakang bukan depan, lebih seru ngeliat depan. Jadi tampilan itu lebih bagus tampilan. Jadi setiap pelabuhan itu pasti view-nya keren-keren coy. Bahkan Merak aja itu view-nya keren banget. Jadi setiap pelabuhan itu pasti view-nya nggak ada obat. Mau pelabuhan Merak, tapi makin ke daerah view pelabuhannya makin nggak ada obat. Makin keluar daerah tuh pelabuhannya kecil tapi view-nya bener-bener keren. Di sana ada gunung, itu gunung yang di Pulau Jawa, tapi gue lupa gunung apa ya. Arjuno kayaknya. Jadi udah Jawa aja di depan. Ini Jawa. Itu udah Jawa. Ini angin yang kayak kemarin terjadi pas angin ya coy, Jawa berarti hujan. Ini angin kayak kemarin. Aja nih gitu, karena kemarin gue kepepet aja. Sebenarnya gue nggak mau naik city lain lagi. Oke. Pertama dia kapalnya bagus, gede, cuman kotor banget, parah. Kotornya tuh parah banget si city lain itu. Memang muatannya rada-rada edan.
150 truk kali muatnya itu dia. Gede banget coy. Ya, dia salah satu kapal besar di sini, terbesar mungkin. Dia aja nggak bisa masuk ke Lembar, jadi dia adanya di Gilimas, di pinggiran doang. Saking gedenya ini kapal, gede banget ya. Dan emang perlu kapal yang berbeda gitu. Kalau dari segi macam aja ini kapal gede banget coy, si City Line ini. Ini tapi kapal udah lama sih, kapal tua sebenarnya ini. Dulu informasinya dulu tuh pernah ngebawa mayat waktu perang Madura Sampit. Jadi ratusan orang pernah dibawa, ratusan mayat berarti kan. Ratusan mayat pernah dibawain, terus katanya masih banyak bercak darah-darahnya gitu loh. Banyak darah-darah yang nggak bersih gitu. Makanya kemarin gue naik kapal ini tuh rasanya aneh ya. Gue masuk kan banyak ruang remang-remang gitu yang lampunya nggak nyala, lampunya mati, terus kayak berasanya yang aneh aja gitu. Apalagi pas orang pada turun, terus gue turun terakhir gitu ya. Gue ngerasanya aneh banget ini kapal, kayak rasanya aneh lah pokoknya. Terus akhirnya gue turun tuh keluar, karena tebengan gue masih di dalam kan, masih nungguin keluar. Gue turunnya baru rasanya beda banget di dalam kapal ini ketika gue turun terakhir ya. Terus kayak gue mau sholat aja, sampai akhirnya gue jamak sama Isa, karena orang udah sepi di dalam kapal lautnya, udah nggak ada orang pada keluar. Nah dia dalam truk masing-masing. Makanya gue kemarin akhirnya memutuskan untuk ikut turun juga keluar, padahal bisa sholat dulu. Terus tapi semuanya udah dimatiin gitu loh. Bahkan pas gue ngambil tas gue terakhir, tas gue tinggal terakhir tuh sendirian. Terus kayak berasanya udah aneh juga. Pokoknya nggak itu. Tetap pas dapat informasi, gue jadi nggak mau naik ini lagi. Naik ini aja, mendingan naik punya ASDP. Terbaik sih emang ASDP daripada naik itu. Astagfirullahaladzim. Memang mendingan gak usah tahu. Kalau tahu jadi malas. Ngomong orang ASDP julukannya kapal hantu. Dari pernah ke Bali pernah? Pernah. Tapi belum pernah nyampe ujung sini. Enggak pernah. Oh iya, berarti kalau makanya saran gue kalau lu berangkat dari pagi, ntar biar lewat negaranya tuh siang jadi terang. Kalau lewatnya sore gitu siang, nanti ketemu malam di jalur sebelum nyampe Denpasarnya, gelap jalannya. Yang tadi namanya Singaraja. Iya, tapi biasanya sih kayak Google nggak bakal nyaranin lewat situ, kecuali kalau mau jalan-jalan ke Singaraja. Singaraja banyak muslim di daerah sana. Daerah pegunungan sebelah satu muslimnya lebih banyak daripada lewat Denpasar. Kayak tadi kalau mau itu mau uji nyali mungkin, tapi berangkatnya enak siang sih. Kalau siang selama-lamanya kan pasti ya paling nyampenya sore gitu, mesti terang. Kalau berangkatnya nanti itu berarti enggak ya. Oh, mundur mungkin, Pak. Kayaknya masuk ke mundur ya kayaknya. Iya, mundur. Iya. Kirain saya tadi kan masuk kayaknya lewat depan sini ya. Kayaknya ini. Iya, kayaknya mundur. Atau mungkin pelabuhan yang itu, Pak. Ada dua ini. Oke. Thanks for watching. Sekarang kita udah ada di Pulau Jawa lagi kawan-kawan. Ini ada di dermaga paling ujung, pelabuhan Ketapang. Bukan turun di yang kemarin. Sekarang kita ada di Pulau Jawa lagi. Terima kasih kapal udah melakukan perjalanan yang begitu hebat hari ini. 13 jam sampai juga akhirnya di pelabuhan. Wah, motornya lewat mana ini? Nggak tahu ya. Wah, mantap pokoknya. Alhamdulillah, Jawa. Jam 16.41 WIB, bukan WITA lagi, kemarin WITA. Ini mulai berasa badannya lengket-lengket gitu kan. 3 hari tanpa istirahat, tanpa tidur. Ini udah lumayan pegel. Udah jalan terus dari tadi. Gue juga bingung mau kemana lagi abis ini ya, karena masih di daerah
Ketapang sih, ini udah di Jawa, jadi gue kalau udah sampai Jawa tuh udah nggak riskan sih. Gue malah pengen ke Denpasar lagi. Kalau bisa ke Denpasar lagi kenapa enggak? Ini kalau gue udak sampai gue Jakarta besok pagi, malam, besok malam, Kamis malam udah nyampe Jakarta gue. Kalau gue paksain nih ya, naik Akas dari sini, terus tinggal naik bis angkatan pagi yang ke Jakarta. Kamis malam gue dari Jakarta. 4 hari doang ternyata, nggak butuh 5 hari. Ternyata ke MTB bisa. Makanya gue salah, orang main gue nginep di Mataram dulu semalam, nginep di Mataram baru kemari ya. Kayak gitu coy. Tapi ya udahlah, nggak masalah. Ini nanti gue juga mau bingung mau kemana, antara gue naik kereta atau gue mau naik bis dari sini langsung. Juga bingung, masih memikirkan rute terbaiknya kita ini mau kemana. Ini di Pelabuhan Ketapang, udah di Jawa. Pokoknya kalau udah di Jawa tuh aman lah. Jam berapapun ada angkutan umumnya. Tapi di sini tadi angkutan umum paling malam jam 7 malam ya. Terakhir Akas, gue memutuskan tuh jam 7 malam. Kalau gue nggak balik jam 7 malam, gue harus menetap di sini. Kayak nginep lah di sini, karena udah nggak ada angkutan umumnya. Ya gitu guys, ya gue bisa sih gampang tidur. Cuman yang pagi juga susah nanti. Ujung-ujungnya gue ngapot gue juga. Aduh, ntar ya kita mandi dulu mendingan buat nge-refresh badan.